Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan kepada para pendidik dan peserta didik se-Indonesia dimanapun berada, khususnya kepada rekan-rekan saya yang ada di program studi Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram dan para mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang teknik merekam materi presentasi menggunakan smartphone dan teknik menguploadnya di channel YouTube. Bagian pertama, silakan rekan-rekan membuka Play Store-nya. Kita akan menginstal aplikasi perekam layarnya. Saya menggunakan aplikasi screen recorder. Silakan ditulis di Play Store-nya screen recorder. Ya, ini sudah ada. Pada proses pembelajaran saya biasanya menggunakan screen recorder Kimsi 929. Ya, silakan rekan-rekan install. Dibuka, terus diikuti langkah installnya seperti menginstal aplikasi yang lain. Oke. Kalau di smartphone saya screen recorder sudah terinstall. Oke, jika sudah terinstall nanti akan tampil di layar, tampilannya seperti ini, perekam layar. Oke, silahkan rekan-rekan klik. Langkah pertama adalah kita harus men-setting aplikasi ini supaya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Di sini akan muncul beberapa icon, ada video, terus ada gambar gunting, ada gambar icon setting. Icon setting ada di bagian tengah, silakan diklik yang ini. Oke, setting. Nah, di sini ada berbagai macam pengaturan. Yang pertama ada time delay before recording. Ini adalah waktu mundur berapa detik sebelum mulai perekaman. Oke, silakan diklik saja. Saya contohnya ini bisa diatur. Saya contohnya memilih yang 20 detik. Oke, jadi sebelum 20 detik sebelum perekaman kita bisa melakukan preparasi. Kemudian settingan selanjutnya yang saya lakukan adalah stop option. Ini adalah pilihan bagaimana cara kita menghentikan rekaman ketika sudah selesai. Yang pertama, stop recording on screen off. Ini dengan cara mengklik tombol stop yang ada di layar smartphone. Nanti biasanya dia muncul di bagian atas smartphone seperti notifikasi seperti ini. Oke, karena saya mengaktifkan pilihan stop recording on screen off, jadi tampilannya akan seperti ini. Kalau kita mau menyetop rekaman, kita tinggal mengklik yang tombol stop kotak yang di bagian tengah. Tapi yang ketiga, yang stop on notification ini dibiarkan saja. Jika kita tidak menginginkan stop seperti itu, kita bisa memilih alternatif yang lain, yaitu stop on shake. Diaktifkan ini dengan cara menggerakkan smartphone. Nanti dia bisa otomatis berhenti sendiri. Ya, kalau saya menggunakan yang stop recording on screen off. Oke, kalau sudah, kita ke settingan selanjutnya. Kemudian ini video setting, format penyimpanan saya kira sudah biasa, save filenya, resolusi, orientation ini ditetapkan saja bawaan dari aplikasi. Tapi kalau mau dirubah silakan dirubah. Ini berhubungan dengan resolusi hasil perekaman. Saya menggunakan yang maksimal 1220 x 720. Oke, yang saya atur selanjutnya adalah record audio. Ini dipastikan dia on
supaya suara kita bisa terdengar. Kemudian audio channel ini dipilih stereo saja. Stereo, kemudian ke bagian storage ini pilihan di mana file akan disimpan. Ini bisa dipilih sendiri apakah di internal storage atau di SD card. Saya milih yang di SD card storage. Oke, kemudian ini alternatif penyimpanannya. Nah, yang cukup penting saya kira adalah pengaturan di logo image. Ya, silakan diklik. Nah, logo image ini salah satu fungsinya adalah kita bisa gunakan untuk menampilkan kursor atau pointer pada saat kita melakukan presentasi. Biasanya kalau di PC atau laptop kan pointernya sudah langsung otomatis bergerak. Nah, kalau di smartphone kita bisa menambahkan pointer. Caranya dengan mengatur di logo image, kemudian ada show logo, silakan diaktifkan show logo. Nah, yang gambar ini adalah pilihan pointer atau untuk mengupload gambar pointer yang kita inginkan. Diklik. Nah, saya sudah menyiapkan gambar pointer. Ini bisa di-download di Google. Catatannya adalah gambar-gambar yang tipenya PNG, bukan yang JPEG. Saya klik ini. Oke. Kemudian ini diatur tampilannya. Ini saya diamkan saja seperti ini. Kemudian klik selesai. Oke, kemudian ini ada resize-nya. Ini adalah ukuran gambarnya. Saya menggunakan yang ukuran gambar paling kecil supaya tidak terlalu mengganggu materi presentasi. Nah, untuk teknik mengubah gambar JPG ke PNG nanti akan saya jelaskan di video part yang kedua. Karena biasanya kita akan susah menemukan gambar yang tipenya PNG di smartphone. Oke, kemudian di show kamera, ini bagian yang penting juga. Biasanya dalam konferensi-konferensi internasional maupun nasional, dia mengharuskan wajah kita harus muncul pada saat presentasi. Kita bisa men-settingnya di sini, show kamera kita aktifkan, terus use kamera api diaktifkan saja. Oke, lock position jangan diaktifkan. Lock position ini nanti dia akan terkunci pada satu sisi. Oke, use kamera ini kamera depan. Kemudian di aspek rasio ini ada 16:9, 1:1. Ini seberapa besar ukuran wajah kita yang akan ditampilkan. Saya menggunakan rasio 4:3. Kalau 16:9 itu sepertinya terlalu besar. Kalau yang 1:1 juga kekecilan. Jadi yang sedang itu 4:3. Ya. Saya memilih ini. Oke, kalau sudah kita back ke pengaturan. Kemudian yang saya atur, ya sepertinya sudah selesai pengaturan untuk kepentingan presentasi. Kalau sudah selesai, kita sudah siap menggunakan aplikasi untuk melakukan perekaman. Bagaimana teknik merekam materi presentasi? Silakan disaksikan pada video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.